Ibu mahasiswa. Nama saya Wendy Sugianto. Kebetulan kami satu grup relawan equalizing. Saya lanjutkan dengan bagaimana kita mengolah equalizing. Ya. Jadi cara atau rumus yang diberikan itu adalah 1, 3, 10. Tombol bawah, tombol Nah, bawah. ini 1, 3, 10. Tombol yang tengah, Boy. Nah, ini satu ini adalah gula. Gulanya itu kita boleh pakai gula aren, gula merah, gula redu. Tapi sebaiknya dihindari gula pasir. Ya, gula pasir. Atau kita pakai molase. Nah, molase itu seperti ini. Nanti kita boleh lihat bentuknya seperti kecap manis, aromanya seperti kecap manis, ya, warna coklat hitam. Jadi molase itu sebenarnya limbah dari orang membuat gula. Nah, limbah ini untuk manusia tidak boleh dikonsumsi, tapi bisa dipakai untuk ternak dan untuk pupuk. Dan harganya pun jauh lebih murah daripada kita memakai gula merah. Yang ketiga, yang ketiga ini adalah BO-nya. BO itu bahan organik. Jadi bahan organik itu berupa apa? Berupa kulit buah. Ya, bukan buahnya, bukan isi buahnya, tapi kulitnya. Jadi kulitnya yang kita tidak makan itu kita cuci bersih. Nah, kulitnya itu kita pakai. Ya, sama dengan sayur, tanaman. Ya, jadi kalau mungkin ada sayur yang kuning, yang sudah mulai layu, kita boleh pakai. Tapi akarnya jangan, ya. Akar dari tumbuhannya jangan. Yang 10 ini apa? 10 ini airnya. Nah, cara mudah membuatnya itu kita dari air. Jadi airnya itu kita sediakan untuk 10 bagian. Nah, kalau misalkan contoh saya punya wadah. Misalkan saya punya wadah ini 5 liter atau 5 kilo kalau ditakar dengan air itu 5 liter. Maka dalam satu wadah ini tidak boleh diisi penuh. Harus ada rongga untuk udara. Ya. Nah, maksimal berapa yang boleh untuk air? Maksimalnya 60%. Coba kita hitung, 60% dari 5 liter ini berapa? Coba yang punya kalkulator atau mungkin bisa hitung langsung. 60% dari 5 liter. Berapa? 3 liter. Kalau air berat jenisnya 1, maka kalau ditimbang beratnya 3 kilo. Oke? Setelah air kita dapatkan, air itu 10%, 10 bagian. Maka kita tinggal bagi 10. 3 bagi 10, 3 kilo tadi bagi 10, dapat 1 bagiannya kan? Berarti 3 berapa? 3 kilo tadi kita bagi 10. 3 kan? 3 kilo tadi bagi 10, 0,3 atau 300 gram. Ya, 300 gram. Nah, maka gulanya kita tinggal kasih 300 gram. Mudah kan ya? Nah, itu gulanya 1 bagian. Kalau BO-nya 3 bagian berarti 3 kali bahan gulanya. 300 kali 3 berarti 900 gram. Mudah enggak? Saya tes tadi ya. Misalkan nanti ember yang kita pakai itu 20 kilo. Kalau diisi air itu 20 liter. Air yang boleh dipakai 10 bagian, tapi cuma boleh 60%. Kira-kira berapa? 12. Ya. 60 kali 20 itu 12 liter. Nah, kalau dapatkan air sudah 12, gulanya berapa? Tinggal bagi 10. 12 kan 1, 2. Nah, bagi 10 tinggal kasih koma 1,2 kilo.
1,2 kalinya 3, 3,6. Mudah nggak? Ya. Nah, jadi yang kita siapkan itu airnya dulu, terus gulanya kita hitung, BO-nya baru disusun. Sekarang kalau kita mendapatkan BO dengan jumlah yang kita inginkan dalam sehari, kira-kira mampu nggak? Nggak mampu. Kenapa? Kenapa nggak mampu? Karena kita jarang makan buah. Benar nggak? Ada nggak dalam sehari bapak-bapak ibu-ibu konsumsi 3 macam buah minimal? Ada nggak? Nggak ada. Mungkin 1 pun nggak ada. Ya, jujur ya. Jujur ya. Tapi kalau kita bisa 1 hari minimal makan buah 3 macam, itu salah satu sehat, salah satu syarat kita sehat. Kita lihat binatang yang banyak makan buah jarang sakit. Iya kan? Nggak ada stroke. Si monyet makannya pisang, nggak stroke. Iya kan? Kenapa kita nggak belajar sama hewan? Dia banyak makan buah-buahan. Nah, di buah-buahan itu ada apa? Ada banyak vitamin, terus enzim. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa kita pakai kulitnya, nggak pakai buahnya? Ayo, kenapa nggak pakai buahnya? Yang lebih enak kan buahnya. Kenapa yang kita pakai kulitnya? Ada yang bisa jawab? Ya, ya, ini salah satu alasan karena kulitnya sudah tidak berguna. Alasan lain apa? Ayo, bisa. Kenapa kita pakai kulitnya, nggak pakai buahnya? Ada di buahnya, ya. Ya, jadi kalau kandungan vitaminnya itu lebih banyak di isi buahnya. Nah, tapi kenapa kita ambil kulitnya? Nah, itu juga salah satu seperti tadi suster jawab, yang tidak berguna itu sampah itu kita olah. Ada lagi yang lebih penting. Ibarat rumah ini ya, rumah ini seperti kulitnya, yang dalam ini isinya. Pernah ada merasakan buah itu punya satu satpamnya, penjaga, memprotek? Pernah ada? Yang memprotek, yang menjaga dia siapa? Kulitnya. Kulitnya itu kan menjaga supaya serangga, ulat itu tidak masuk merusak isi buahnya, supaya nanti buahnya bisa dimakan. Benar nggak? Nah, disitulah enzimnya yang paling banyak itu di kulit. Makanya ada yang membuat ekstrak kulit manggis. Benar kan? Karena di kulitnya itu punya zat yang bagus untuk kesehatan. Kulitnya malah yang dipakai bukan buahnya. Ya. Nah, yang terutama sebetulnya dari ekosistem ini adalah mengolah sampah yang kita sudah buang, yang sudah tidak berguna untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Paham ya? Nah, jadi kenapa dipakai itu? Ada lagi sebetulnya selain enzim ini ada lagi satu yang sengaja memakai isi buahnya. Itu nanti kita akan jelaskan namanya fruit enzim. Fruit itu buah. Jadi enzim yang dihasilkan dari benar-benar isi buahnya. Gulanya tidak boleh pakai gula merah, gula aren atau molasi, tidak boleh. Dari madu yang asli. Dan itu benar-benar untuk kesehatan. Itu boleh diminum. Kalau yang enzim ini yang nanti kita buat itu jangan sekali-sekali diminum ya, tidak boleh diminum. Ini cuma untuk pemakaian luar. Tapi kalau suatu saat nggak terpaksa ini ada tetangga, keluarga yang keracunan, nah bapak-bapak ibu boleh kasih 1 gelas air muk, 1 gelas muk ya, diberi 1 tutup bensin, terus cepat-cepat diminumkan. Tapi jangan heran dia akan mules dan memuntahkan isi racunnya. Itu dengan terpaksa. Ya, jadi ingat ini tidak boleh diminum. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita sudah sadar 1 hari tidak mungkin menghasilkan kulit buah dan gula banyak, bagaimana caranya kita mendapatkan kulit buah supaya kita bisa cepat bisa membuat enzim? Mungkin ada yang kasih usul saran.
saran dapatkan kulit buah bagaimana supaya lebih cepat, supaya saya bisa ngolah ekoenzim lebih banyak. Ya, ada yang bisa jawab? Ya, Ibu, Bapak? Yesus. Kemarin kami simpan di kulkas. Nah, simpan di kulkas. Kulkas itu tempat makanan yang masih layak dimakan. Sebaiknya jangan Yesus ya. Nanti kulit buah itu kadang-kadang ada kuman, ada jamur apa. Itu nanti mengganggu makanan-makanan yang masih layak dimakan. Ya. Terus kalau terlalu lama di kulkas, itu enzimnya akan rusak. Ada lagi mungkin yang bisa jawab? Ya, Bu? Dari restoran membuat jus. Ya, salah satunya dari restoran, dari tempat orang membuat di pinggir jalan jual jeruk, hujan, di pinggir jalan jual tenang, kan bisa. Itu kan dibuat sama mereka. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pergi ambil, wah senang betul mereka. Kenapa senang? Karena dapat buatkan sampahnya, ya kan? Ya tidak susah-susah buat, ada yang membuat. Nah, bagaimana lagi cara lain selain minta dari pedagang buah? Mungkin ada lagi mungkin cara lain yang lebih praktis lah, lebih hemat, lebih gampang kerjanya. Ada? Ya? Beli sendiri kulitnya, buahnya. Nah, betul. Beli sendiri buahnya dimakan, kulitnya dibuat enzim. Itu yang benar. Ada lagi, Bu? Ada lagi? Ada yang punya usulan atau ada yang tahu? Tanam pohon buah sendiri boleh. Boleh. Ya? Di pasar, ya, pasar banyak. Nah, kalau mau tahu ada satu tips yang lebih gampang. Tipsnya itu adalah seperti kita mencicil. Kita sekarang kan jangan cicil kan, Bu? Beli motor cicil, beli rumah cicil, ya kan? Cicil ya. Nanti sudah dapat uangnya tiap bulan cicil Pak ya. Bikin ekonomi juga bisa nyicil. Yang dosa dicicil apa? Kulitnya, BO-nya. Menarik nggak? Sekarang satu hari kan nggak mungkin dapatkan kulit buah dengan lengkap. Jadi yang kita bisa cicil adalah kulitnya. Contoh nih misalkan, tadi saya punya ember 5 liter. Kemudian sudah diisi air. Yang penting airnya dulu harus full. Airnya 3 liter masuk. Kemudian saya kasih gula. Gulanya tadi 300. Oke. Air dan gula sudah pas, kita aduk. Nah, hari ini dapat kulit buah misalkan 100 ohm. Makan jeruk, kan? Terus jangan lupa tutup. Ya, tutupnya harus kedap. Besok dapat lagi makan mangga, kulit buahnya. Besok hilang 150. Ya, sampai pas 900 gram. Begitu caranya. Mudah enggak? Mudah kan? Berapa hari? Nah, waktu nyicilnya boleh 2 minggu. Ya, pokoknya dalam 2 minggu harus tercapai. Kalau tidak tercapai bagaimana? Harus dikejar. Tapi kalau sebelum 2 minggu sudah tercapai, ya sudah, kita tulis tanggal hari ini misalkan terakhir di kita cicil tanggal hari ini tanggal 21 Januari. Nah, mulai tanggal hari inilah dihitung ke depannya 3 bulan baru boleh dipanen. Nah, waktu minggu pertama kita tutup, biasanya itu ekoenzim ini akan fermentasi dan menghasilkan gas yang banyak, gas oksigen. Ya, kalau kita pakai wadah yang model ember begini, terasa dia minyak ini kan gembung. Jadi kita buka, kita aduk-aduk sebentar, yang tadi minggu kita tenggelamkan supaya semua terendam air, kemudian cepat-cepat kita tutup. Kenapa tidak boleh lama? Nanti dia parah, bisa bertelur, ya bisa rusak. Nah, kalau sudah minggu pertama tutup, biasanya aman. Sampai 3 bulan tidak usah dibuka,
3 bulan kita panen. Kalau misalkan kita memakai wadah yang bentuknya seperti botol ini atau galon, itu agak susah, ya. Jadi disarankan mengambil yang model ember, yang mulutnya lebar. Kenapa susah? Bapak-bapak ibu bayangkan lehernya sekecil ini, otomatis kulit buahnya harus kecil, sepotong lebih kecil, ya kan? Nanti suatu saat kalau sudah waktu panen, kita mau panen mau keluarkan isinya, cairannya gampang keluar, tapi kulit buahnya susah. Nah kalau wadahnya lebar seperti ini, mau potongnya besar kecil sebesar ini masih oke, ya kan? Kemudian ruangannya ini udah sempit, udara yang di sini itu lebih gampang tertampung. Kalau yang begini, tiap hari mesti buka tutup, cuma mengeluarkan gas oksigen. Ya, kalau tidak rajin buka tutup ini bisa meledak kayak wortel gitu, masih bersih. Ya, jadi lebih disarankan yang wadah dengan lebar, ya, bukan lebar. Nah, ada satu tips lagi yang lebih mudah yang saya sering pakai dan sampai sekarang pun saya masih pakai. Saya menggunakan ember ini, kemudian saya ukur. Jadi saya tidak menggunakan timbangan, saya menggunakan penggaris untuk mengukur. Nah, kita boleh ukur kedalamannya berapa, ya. Dari kedalaman ini, contoh nih, kedalamannya itu 16,5. Dari kedalaman ketinggiannya ini 16,5, saya ambil 60%-nya. Coba bapak-bapak ibu bantu hitung. 60%-nya untuk air kira-kira berapa? Berapa senti? 9 berapa? 9,9. 9,8. 16,5 cm kali 60%. 9,9. Saya tidak mau ambil pusing, saya ambil 10 cm, ya. Dari dasar saya kasih garis yang pertama yang paling dalam itu 10 cm. Itu garis saya namakan garis air. Kalau misalkan tadi garis airnya pada senti yang ke-10, sedangkan air tadi 10 bagian, tinggal lagi 10, berarti dapat 1 cm. 1 cm di atasnya 10 cm, berarti angka 11 saya kasih garis kedua. Garis kedua itu garis sebelah. Oke, paham ya? Setelah dapat garis kedua di 11 cm, saya kalikan 3 berarti dapat 3 cm, tambahkan 11 cm jadi 14 cm. Maka saya dapat garis ketiga. Nih, garis yang atas. Garis ketiga ini garis BO. Nah, dengan cara begini kita tidak perlu punya timbangan. BO yang kita dapatkan, yang kita makan, kita tidak perlu timbang. Air itu tidak usah timbang, gula pun tidak usah timbang. Caranya tinggal lihat garis. Misalkan ini contohnya air. Saya masukkan sampai garis pertama. Kemudian saya masukkan molase sampai garis 11. Yang BO tinggal 3 cm saya cicil. Hari ini saya makan kulit buah, ada buah, kulitnya saya cemplungkan. Kemudian tutup. Besok itu lagi. Siap, masih kurang. Ada kulit buah lagi. Pokoknya ingat-ingat dalam 2 minggu garis BO itu harus tercapai. Oke? Kalau sudah tercapai, kita tutup rapat, kita tulis. Aman. Ya, itu caranya. Mudah kan? Nah, yang harus diperhatikan pertama adalah wadahnya harus kedap. Jangan sampai bocor. Kalau wadahnya tidak kedap, itu akan bermasalah untuk fermentasi dan fermentasinya akan gagal. Frekuensinya akan bau. Mungkin baunya kayak bau perut, kayak bau BAB, bau busuk. Kadang bisa keluar ulat. Ya. Sekarang bagaimana cara tes wadah saya ini supaya tahu ini kedap udara? Bagaimana cara tesnya? Kasih air, benar Bu. Dikasih air, ditutup yang rapat, kemudian kita balik. Netes tadi ya. Kalau tidak netes, boleh pakai. Tapi kalau sudah netes, bagaimana? Terpaksa kita mau pakai ember ini, kita lapis plastik.
sedap sih bagus. Nah ini wadah-wadah yang boleh kita pakai, ya, botol-botol bekas tidak boleh bahan logam ya. Jadi kalau ada ember bekas cat yang dari bahan logam tidak boleh dipakai. Kemudian cari yang rapat yang kedap udara. Nah ini yang fermentasinya menggunakan botol. Nah ini akibatnya kalau kita resikonya ya, kalau kita memakai wadah bentuk botol atau galon di mana lehernya kecil. Nah ini gula yang boleh kita pakai, molase, gula almond, gula aren, kelapa, gula logam. Tidak boleh dengan gula pasir, ya. Ya. Oke, air yang digunakan, air yang bisa digunakan airnya ada air sumur, air pembuangan AC, air hujan boleh, air galon boleh, ya. Nah selama saya membuat dari awal tahun 2020 masuk masa pandemi ya, bulan Maret itu saya selalu menggunakan air hujan. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu kenapa saya memilih air hujan? Kenapa? Murni. Ya, saya katakan murni. Ada lagi? Tidak mengandung klorida. Kalau Bapak pakai air PDAM kan dikasih awas ya. Ada lagi? Ampuni ya. Air hujan kenapa? Ya suster. Murah. Itu gratis kan? Dikasih gratis. Kenapa tidak takut? Ya kan? Kenapa kita tidak takut? Kita saling susah. Nah itu salah satu alasan yang saya ambil kenapa saya menggunakan air hujan. Jadi air hujan itu saya waktu hujan saya tampung, saya kasih ember, tapi bukan dari genteng jatuh atau dari seng, langsung dari langit. Itu yang bagus. Kalau lewat atap, lewat pipa pembuangan itu sudah nanti tercemar, ya. Kalau kita lihat air pembuangan AC itu juga murni, cuma hati-hati. Kalau selangnya itu berlumur, kotor itu ganggu, ya. Air PDAM juga boleh, tapi itu harus diendapkan dulu. Nah, terus ada air lagi, air selang boleh, tapi tidak disarankan karena boleh diminum. Air galon juga boleh diminum, jadi diusahakan jangan pakai. Nah, sekarang pertanyaannya, air apa yang tidak boleh dipakai? Ya, air cemberan nggak boleh. Ada lagi? Air bekas mandi nggak boleh. Ada sabun-sabun, jangan coba-coba. Ada lagi? Tadi kan sudah boleh yang boleh. Sekarang air yang nggak boleh apa? Ayo, bekas cucian nggak boleh, bekas masak nggak boleh. Ya semua yang bekas pakai ada campuran-campuran lain nggak boleh. Ada lagi air yang nggak boleh, yang nggak campur. Air kencing, itu tuh nggak boleh. Jangan coba-coba pakai air kencing di sini. Ada lagi satu air yang nggak boleh pakai, susah tadi. Ada air mata. Nyolak itu sampai berapa bulan? Ada sosial. Ya, benar ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kategori sayur buah yang tidak boleh. Jadi sayur buah yang maksudnya kalau sudah bekas dimasak, direbus, digoreng, ditumis tidak boleh. Apalagi sudah dikasih bumbu tidak boleh. Yang berlemak, kemudian kelapa tidak boleh. Yang keras, yang kering tidak boleh, seperti batu kelapa tidak boleh. Yang bergetah tidak boleh.
Bergetah seperti apa? Cempedak, nangka, tidak boleh. Ada lagi yang tidak boleh bang? Tidak boleh. Ya? Papaya? Papaya boleh. Durian boleh. Boleh. Saya pernah coba. Boleh. Yang tidak boleh bang? Yang tidak boleh yang pedas. Paprika, lombok, daun. Ya? Tidak boleh. Nanti iritasi. Ya? Oke? Paham ya? Jadi kulit buahnya itu cuci bersih, jangan ada tanahnya. Terus dipotong, tak perlu terlalu kecil, kita masukkan. Nah ini yang tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tips. Ini tips menyicil tadi sudah ya. Tips menyicil. Jadi dikasih waktu cuma 2 minggu menyicil. Terus jangan lupa kasih tanggal. Nah kalau tidak kedap akan menghasilkan jamur seperti ini. Ini salah satu jamur tapi masih baik lah. Tentunya jamur yang boleh dipakai. Ya, ini jamur Pithera. Kalau jamur ini menurut ceritanya Ibu Andi Harun, Ibu ini yang wali kota, malah jadi rebutan ini. Kalau panen ada ini bisa untuk mengencangkan kulit, flek-flek. Nah, jadi ada cerita ibu-ibu yang sudah lansia membuat ekoenzim. Dia suatu saat tanya mentor, kenapa tangan saya ini kok jadi mulus ya sekarang, flek-fleknya kok hilang. Mentornya tanya, ibu waktu bikin ekoenzim pakai tangan kanan ya? Mengandung, iya. Dia bilang sebabnya. Jadi ini bisa membuat kulit jadi mulus, flek-flek akan hilang. Kalau di wajah bisa mencapai kulit. Kalau kita panen itu di atasnya ini kan kayak ada air yang berkeringat. Ya. Itu seperti tonik itu. Nah itu saya sambil panen itu saya mau kasih. Iya. Nanti suster kalau mau coba ya jangan lupa sambil ini ya jangan simpan lama-lama. Terus dibiarkan 5 menit aja. Jangan lama-lama. Ya. Habis itu dibilas. Nah ini jamur Pithera. Tapi ada sejenis yang mirip seperti ini, warnanya putih seperti telur mata sapinya putih, ya kenyal-kenyal, itu udah bagus. Itu namanya bakteri Actinomyces. Nah itu udah bagus. Itu ganggu fermentasi. Ekoenzimnya pasti bau, nggak enak. Nah kalau ada tahu gitu harus cepat dibuang. Oke ya. Nah waktu panen itu cara mudah kita memanen itu setelah waktunya panen kita tinggal memisahkan air bensin dengan ampasnya. Kita tinggal beri saringan, kemudian kita tinggal tuang. Nah hasil cairannya itu kita namakan ekoenzim. Jadi ekoenzim akan terbentuk enzimnya itu setelah 3 bulan. Kalau bulan pertama itu dia berubah senyawanya jadi alkohol. Makanya waktu bulan pertama kalau kita cium itu kayak bau alkohol. Ya. Dan di bulan pertama itulah gas oksigen yang banyak dilepaskan. Bulan kedua, masuk bulan kedua itu dia jadi asam asetat, asam. Dikecut-kecut gitu. Kayak kita bikin cuka. Setelah masuk bulan ketiga, mulai enzim itu akan tumbuh keluar. Ya, jadi minimal harus 3 bulan. Untuk daerah tropis itu 3 bulan, kalau subtropis harus 6 bulan. Subtropis tahu ya, daerah subtropis yang punya 4 musim, ya itu minimal harus 6 bulan. Nah kalau bapak-bapak ibu-ibu suster mau pakai untuk terapi, itu minimal difermentasi 6 bulan. Minimal. Kalau bisa lebih. Kenapa? Kalau difermentasi di atas 6 bulan itu molekulnya semakin kecil.